Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mulai dari yang kedua. PRT 1. Bukan PRTT ya. Ibadah khusus Pekan Raya Paskah sore ini ya Tuhan. Kami buka dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita memuji Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Dia sungguh besar bagi kita. Kasih-Nya, pengorbanannya dalam hidup kita sungguh tiada batasnya. Kasih-Nya tiada tanya bagi kita. Sungguh besar Dia, dan kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, untuk lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Sungguh
layak kami puji Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Kami ada di tempat ini Tuhan, untuk kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan, untuk kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami bersuka-suka di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah kita raya saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau nanti akan berkarya, Engkau nanti akan berhikmat atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita saat pagi hari ini, sore hari ini. Wah, ada latahnya ya. Kita mau tetap bersukacita saat malam hari ini. Kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau terus serukan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, hidupku.
semua, amin. Kasih setianya tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan sama Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita, amin. Beri dulu ya pada kita. Kita mau memuji Dia, kita mau bersorak-sorai dengan gabus dan kecapi. Dalam segala perkara, dalam segala hal, amin. Kita mau terus memuji Dia, kita terus mau pujikan Dia, serukan Dia, karena Dia hebat, Dia kuat, Dia mengasihi jiwa kita, amin. Engkau hebat, Engkau dahsyat.
kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya akan buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu dan Saudara untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan sambut kesaksian dari Bapak Ibu dan Saudara yang satu pujian hati yang gembira. Karena hati yang gembira itu adalah beban bagi kita semua ya. Apapun sakit patut hati kita gembira, hati kita merasa senang, itu lega, rasanya plong. Kita bisa tertawa lepas, kita bisa memuji Tuhan, itu kegembiraan tersendiri dalam hidup kita. Amin. Ya, saya awali ya kesaksiannya. Terima kasih waktunya dan waktu yang Tuhan berikan juga dalam hidup saya. Saya boleh ada di sini untuk boleh bersama-sama dengan saudara. Itu semuanya karena anugerah Tuhan, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang saya boleh katakan limpah dalam hidup saya ya. Saya juga boleh tahun ini mengawali lagi ya, setelah hampir dari 2008 ke 2010, saya kurang tahu 15 tahun itu saya tidak pernah puasa ya. Jadi terakhir puasa kayak tahun 2010 2008 saya lupa sampai lupa saya terakhir kapan puasa. Akhirnya kemarin Tuhan gerakkan kembali untuk saya boleh melakukan ibadah puasa, meskipun sekitar saya itu yang mungkin banyak yang melaksanakan juga ya, karena itu bertepatan dengan yang lain. Awalnya itu saya belum tergerak, malah yang tergerak itu suami saya ya, yang agak lebih dahulu. Tapi terus akhirnya lalu akhirnya saya juga, karena saya itu harus setiap hari itu, karena pimpinan saya itu GM saya itu makan siangnya ikut sama saya. Jadi apa yang saya bawa dari rumah itu beliau makan. Jadi pimpinan saya itu bukan orang, GM saya itu bukan yang istrinya high class yang harus makan di tempat yang memang enggak. Jadi malah masakan rumah yang beliau suka ya. Terus kemudian beliau ada cuti ke Malaysia kayaknya, untuk check up, dan akhirnya hati saya tergerak, saya puasa. Akhirnya setelah beberapa sekian kan kembali lagi saya tetap membawakan makanan siang ya, makan siang buat saya. Jadi tadi saya bilang dulu, karena orangnya itu kejawen banget, artinya dia
vegetarian, juga sesekali makan daging, tapi dia tidak harus lebih banyak makan sayurnya. Jadi makanan rumah itu yang cocok. Selama di JWI kemarin, karena makanan kita itu 4 sehat 5 sempurna, jadi dia nggak usah selain seafood, udang, ayam, daging, sayurnya itu jarang. Akhirnya kembali menemukan dia sama sayur lodeh, sayur asem. Intinya makanan rumahan. Ya, saya sudah niat untuk berpuasa. Saya bilang dulu, Pak, saya ngomong dulu. Ya, ngomong apa gitu? Saya ikut doa puasa. Oh iya, gitu. Ya baguslah, gitu. Terus tapi saya tetap bawa makanan buat bapak dimakan ya. Oh saya nggak nolak gitu. Jadi akhirnya setiap siang itu walaupun saya puasa saya tetap melayani beliau. Maksudnya nemenin beliau buat makan, nyiapin dan segala macamnya. Ya santai aja. Tapi yang ya puji Tuhan Mbak, kalau kamu sudah bisa mengikuti hal itu, berapa hari kamu mau jalanin? Rencananya sih 40 hari Pak, kalau saya keluar gitu. Ya puji Tuhan bilang gitu. Yang lakukan aja Mbak, nggak apa-apa. Itu bagus kok, bilang gitu. Saya juga sudah banyak mengalami puasa itu karena memang beliau setiap pagi itu memang nggak pernah makan, jadi memang seringnya beliau juga puasa 24 jam. Biasanya itu jam 12 dia baru makan, biasanya juga seperti itu. Tapi kemarin saya sudah bicara seperti itu dan akhirnya tetap berlanjut sampai hari ini. Walaupun kemarin saya nggak bisa full masih lorong, tapi saya bersyukur saya masih bisa mengikuti rangkaian doa puasa pada tahun ini, dan saya berharap untuk tahun depannya saya masih bisa lebih lagi, tidak belum lagi, saya masih kuat tahan. Jadi kalau tahun ini saya mungkin hanya 50-60% lah, 50-60%, tapi saya puji Tuhan saya masih bisa melakukan lagi setelah berapa tahun yang lalu saya jalan ini dan saya kembali jalan ini. Tapi memang rasanya enak, badannya enggak gimana, enggak ketika saya nggak melakukan puasa, saya makan itu perutnya itu sudah enak, sudah nggak mau terima ya. Jadi ya sudah, lakukan aja. Kadang-kadang saya makan jam 7, jam 8 itu baru makan. Nanti besoknya sudah sama lagi. Jadi ya hampir boleh dikatakan dia itu kalau kamu bisa lakukan puasa 24 jam itu lebih bagus. Tapi kalau apalagi belum kamu lakukan 3 hari ya, belum Mbak, saya belum sanggup. Bisa Pak, bisa lakukan 3 hari, bahkan 40 hari itu bisa. Tapi asalkan kamu nggak melakukan aktivitas. Masalahnya itu banyak ya, karena memang beliau itu juga sering puasa juga. Jadi puji Tuhan saya mendapatkan lingkungan yang artinya mendukung saya. Baik teman-teman juga, meskipun kemarin juga sama. Loh, Bu Ari puasa? Iya, nggak apa-apa, jalan itu tuh makan aja nggak apa-apa, biasa. Kita biasa ngobrol di meja makan gitu, makan ya santai aja. Saya juga duduk di situ di tengah-tengah orang yang makan banyak, saya tetap istilahnya jalan, tetap saya tetap puasa. Jadi mereka tetap santai makan, saya juga santai saja menemani mereka yang sedang makan siang. Jadi nggak masalah, jadi nggak harus saya itu kalau puasa tidur siang enggak, jadi enggak, karena malah nggak enak juga kalau hal seperti itu. Tapi lakukan aktivitasnya seperti biasa dan Tuhan masih tetap menguatkan. Itu saja saya. Ada lagi yang mau nyambung? Masih dulu ya. Kalau belum ada, jangan kita semuanya sebaik-baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami persembahkan boleh dipakai untuk hormat kemuliaan-Mu berkat-Mu. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kami limpah, dan kami juga percaya bahwa kami boleh memberkati tempat di mana kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami silakan setiap kesembahan kami. Haleluya, amin. Ini aku semua milikku.
melihat mukjizat yang Dia lakukan dalam hidup kita. Karena Dia adalah pembuat mukjizat yang sejati di dalam setiap kelemahan kita, di dalam setiap kita yang kita tidak mampu. Dia adalah buat kita, Dia ada bersama dengan kita.
mujizat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Segala yang apa yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau mampu melakukannya. Yang terbaik ya sosok sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menerima setiap berkat firman Tuhan yang menjadikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami lebih kuat lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan setiap hamba-Mu yang kau menyampaikan setiap firman-Mu, Kau mengurapinya Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan setiap firman-Mu untuk hidup kami. Haleluya, amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya masalah kepada Bapak Pendeta. Shalom. Shalom. Saya di bawah aja ya, saudara. Biasa kalau baik, hari ini kita mulai masuk ke tema menjadi tema kita menjadi jemaat Kristus yang hidup, sehat, dan benar. Hidup kalau tidak sehat, sudah hidup sehat tapi salah terus, tidak ada artinya. Jadi hidup sehat benar. Istri saya ngomongnya bahasa Jawa selalu bukan benar tapi benar. Benar itu benar. Ya, lanjut. Hari ini saya akan menjelaskan mulai hari ini, menjelaskan apa yang dimaksud dengan tema kita ini. Karepe opo gitu ya. Jadi akan dijelaskan kata demi kata setiap hari satu kata gitu ya. Supaya kita sudah nangkep dulu dalam pekan raya Paskah ini, arahnya tema kita itu ke sana Pak. Lalu baru nanti sepanjang 1 tahun pelan-pelan sampai kalimat ini bukan saja menjadi tema 1 tahun, tetapi itu akan menjadi misi untuk apa kita hidup, untuk apa kita menikah dengan si A, si B, untuk apa kita ada dalam keluarga ini, untuk apa saya hidup, ya. Nah itu masing-masing nanti meta peneguhan dari Tuhan sendiri. Kalau itu makin jelas, maka hidup kita semakin smooth. Ya, sudah tahu arahnya ke Jakarta, arah timur. Ya, tapi ini ditanya belum tahu bingung. Contoh, saya ini sering membingungkan istri saya. Mengenai apa? Kok nanti siang makan apa? Kurang ngerti. Manut. Ya, saya harap nanti makin jelas ya. Punya keinginan, punya kemauan pengen apa. Nah, hari ini kita akan
memahami artinya menjadi. Ya, mungkin saudara ngomong harus ngerti, Pak, menjadi itu ya jadi. Ya, jadi bojone wong, jadi pegawai negeri, jadi ngerti. Ya, masak jadi segoliwet. Ya. Tapi mari kita pelan-pelan mempelajarinya. Matius 4 ayat 18 sampai 20. Ini panggilan Tuhan untuk Simon dan Andreas. Itu kakak beradik. Ya, dipanggil, marilah ikut aku. Pekerjaan mereka adalah nelayan, penjalan ikan. Nah, ketika dipanggil, saya yakin mereka berdua berpikir, ini aku mau diapain? Ya. Saudara, ternyata kalimat berikutnya bukan diajari supaya menjadi nelayan yang lebih berhasil. Caranya bagaimana, ilmunya kayak apa, negeri di tempat mana ikan lebih banyak, lebih pintar lagi. Enggak. Ternyata tujuannya adalah kujadikan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi setiap kali Tuhan memanggil kita, Dia punya tujuan. Tujuannya apa? Pusat intinya untuk menjadi apa kita dalam rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan hidup kita tidak berarti, akan menjadi sesuatu, akan menjadi seseorang, akan menjadi yang berguna. Nelayan biasa, mari ikut aku, maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bukan ikut kemana mereka akan pergi. Salah satu murid ketika diajarkan, Tuhan tunjukkan di mana Bapak. Sampai Tuhan tanya, kamu sudah ikut aku sekian lama, masih belum tahu tentang Bapak. Karena apa? Karena hanya berpikir kemana. Ketika ada orang yang mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan berkata, aku serigala punya sarang, aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Jadi ketika Tuhan memanggil kita, tujuannya bukan kemana kita diajak Dia, tetapi mau dijadikan apa kita. Berarti panggilan yang berbobot, saudara. Kalau kita cuma dijak jalan, ya. Kemarin kami berdua sudah ditari, sudah siap mau didaftarkan untuk ikut tur ke Hainan. Sudah jelas tujuannya lancar, cuma lancar. Ya dong. Tidak dijadikan apa-apa di Hainan. Tapi waktu itu saya kan pas kumat itu ya, melakukan kamera, terus mikir, wah nanti kalau di sana kayak gini, apalagi ketika diajak ke Singapura itu kan hampir saja. Akhirnya saya ngomong, itu kan tur ya, berarti makanannya kan sudah diatur. Kita tidak bisa milih. Ya, pas orang ngerti ini centok gulai ayam, tapi ternyata ono campurannya sapi. Akhirnya tidak jadi.
Jadi bukan hanya diajak kemana, tetapi dipanggil untuk dijadikan apa. Dan itu berlaku juga untuk kita. Ketika Tuhan memanggil kita, dia pasti punya tujuan, bukan kemana saja. Yang lebih penting adalah mau jadi apa. Ya. Bukan apa dan siapa atau kemana, tapi Tuhan mau kita menjadi apa yang sesuai dengan direncanakannya bagi kita. Kadang-kadang kita kan seperti aku jadi Kristen ini untuk apa? Untuk selamat, untuk surga. Makanya di renungan disebut kita orang Kristen bukan merupakan orang yang mau pergi ke surga. Kadang-kadang jadi Kristen asal bisa masuk surga. Tapi kita adalah warga surga yang diam di bumi. Kalau yang lain kan orang dunia, tapi berusaha bagaimana caranya tidak masuk surga. Kita enggak, kita surga. Pada tadi itu jelas sudah tidak mungkin rasa dan mau pulang. Tapi sebelum pulang itu kita mendiami bumi. Kita diam di dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Nah, kita mau dijadikan apa? Itu tantangan pertama dari tema kita. Lanjut. Berarti pikiran kita pun diperbaharui sesuai pola pikir Tuhan. Pola pikir nelayan itu kan cuma berkisar tentang bagaimana dapat ikan yang banyak, bagaimana bisa menjual dengan lebih banyak untungnya, bagaimana caranya mengawetkan dan sebagainya. Pola pikirnya cuma sekitar ikan, cuma sekitar danau. Nah sekarang mereka, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Bingung mereka. Mungkin tidak nyangka Nikodemus ketika ketemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, engkau harus lahir baru kalau mau masuk surga. Orang ngerti deh, pola pikirnya tidak sama dengan Tuhan. Lalu dia tanya, Nikodemus itu seorang ahli agama, saudara ya, bukan orang biasa, orang pintar. Tapi dia tidak ngerti. Sampai ada pertanyaan, barangkali pertanyaan condok goblok gitu ya. Apa aku harus kembali ke rahim mama? Terus kemudian dilahirkan lagi. Nah, kira-kira kalau saudara mendengar itu, ini aja, ambil khotbah aja, kalau ketawa, lucu lah, kok iso? Orang iso, karena apa? Pola pikirnya nggak nyanda. Nah, saya yakin Simon dan Andreas, nama Simon masih Simon, belum jadi Petrus. Mental Simon itu. Ya. Nah, mungkin mereka mikir tetap ditinggalkan pekerjaan nelayannya, orang dibodhi. Kadang-kadang kita kan kalau dipanggil Tuhan untuk sesuatu yang lebih bersifat kekal, kita masih ngeboti ikan kita. Boleh tak tinggal, aku rugi biro. Mama saya dulu jual rujak, ya. Jadi rumah kami di Bojonegoro itu terkenalnya
rumai macoren takul rujak. Kalau minggu itu dia sering marah-marah. Karena apa? Dia udah ngomong, Nek, nanti aku itu mau ke gereja. Gerejanya jam 4. Diharapkan tidak ada orang yang masuk beli mendekati jam 4. Tapi mesti ada. Kalau saya cuma guyoni, mama tutupnya jam 3. Yang tutupnya jam 2 ya aman. Kalau sepi, rasanya di nek keramaian, seneng enggak? Ngamuk karena kesel. Nah, pikiran Simon dan Andreas ini barangkali pertama nggak nyandar, tetapi ini yang saya tulis berarti pikiran kita kalau dipanggil kayak Simon dari menjala ikan lalu nanti menjadi menjala manusia. Orangnya enggak, maka perlu diperbarui sesuai pola pikir Tuhan. Itu yang pertama. Amin. Nah, dari mana kita tahu pola pikirnya Tuhan? Kita sudah tahu dari surat Korintus, siapa yang menasihati Tuhan, tetapi kita punya ngerti pikirannya Tuhan. Jadi kalau saudara ingin makin ngerti pikirannya Tuhan, baca Alkitab bolak-balik. Itu pikirannya. Ya. Orang usah sampai wafat. Tetapi kalau saudara baca bolak-balik, nanti satu saat ketika saudara mengalami sesuatu, maka kita ini ayat ini gini-gini. Mungkin terus dicari ketemu. Karena apa yang masuk itu yang bisa keluar. Kalau pikiran kita tidak pernah dimasuki pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, Alkitab, maka ketika saudara mengalami sesuatu, lalu ingin mendapatkan petunjuk yang baik, tetapi itu tidak pernah masuk, maka sulit untuk dikeluarkan. Kayak laptop ya, kayak handphone kita, kalau aplikasinya nggak ada, buat saudara berkedem ya orang itu. Tapi kalau ada, bisa klik pikiran Tuhan ini. Yang ini belum bisa aplikasi Alkitab karena ini, sudah bisa. Ini beli yang harga lebih mirip, saudara. Jadi tidak ada nomornya, dia ikut gandeng nomor yang lain. Tapi untuk khotbah kan bisa. Lalu berikutnya berarti nilai-nilai hidup kita juga diperbaharui, termasuk prioritas yang kita utamakan. Jadi nilai-nilai, kita memberi nilai itu seberapa penting, mana lebih penting, itu nilai. Ketika saudara menilai sesuatu lebih penting, maka itu yang saudara perhatikan. Ya, sama dengan benda kita, saudara, barang kita. Makin mahal barang kita, maka kita makin menjaga, dijaga betul supaya nggak sampai hilang. Ya, tapi kalau nilai barangnya nggak terlalu penting, hilang terus. Nah, termasuk ibadah bagi saudara punya nilai kekal. Saya sudah membuat grup baru, tim ibadah.
Dan saya harap itu nanti akan jadi media komunikasi termasuk pembinaan, pengajaran, sehingga kita makin sadar punya nilai-nilai kekal yang kita sadari dan itu yang kita utamakan. First thing first, utamakan yang pertama, jadikan yang pertama itu tetap pertama. Ya, baik, terus. 1 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16. Bisa dibacakan? Saya sengaja tidak menulis komplit supaya slide-nya tidak panjang. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Ya, ada yang ketemu? Sepatutnya kami tidak lagi menilai seorang sekalipun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya, terima kasih. Ini bukan saja menilai diri kita menurut ukuran manusia, tetapi kita seringkali menilai Kristus menurut ukuran manusia. Menilai Allah menurut penilaian ukuran manusia. Contoh, ada orang yang tidak percaya sampai sekarang bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Ada yang tidak percaya dia itu lahir dari perawat Maria. Kita bicara soal Tuhan yang Tritunggal, siji tambah siji tambah siji, telu. Bapa Allah Kudus siji tambah siji tambah siji, ya telu. Sak dunia ngono. Tapi mereka lupa di dalam matematika 1 dikali 1 dikali 1. Podo-podo satunya berdiri sendiri semua. Tetap 1. Dan itu juga diterima seluruh dunia. Dan orang-orang yang tidak percaya Tritunggal itu ngotot. Orang iso. Itu berarti Allah yang Kristen oke, musik dan seterusnya. Nah itu contoh kita menilai Allah menurut ukuran manusia. Allah saja dinilai menurut ukuran manusia, apalagi sesamanya. Nah rupanya Rasul Paulus sadar dan dia dapat pencerahan pemahaman lalu menulis firman ini. Mulai sekarang aku tidak lagi menilai menurut ukuran manusia. Berarti penilaiannya sudah meningkat menurut nilai dari Tuhan. Sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Lalu kuncinya ada di ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita lahir baru, kita dijadikan anak-anak Allah. Hidup baru. Hidup dari Tuhan itu ada di dalam diri kita, lalu menghidupi hidup kita.
Sehingga yang lama berlalu, kita sudah tidak lagi menilai dengan penilaian yang lama, tetapi penilaian yang baru. Kecuali penilaian yang lama itu tidak bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah. Jelas ya? Terus Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Kata buatan itu podo dijadikan. Dan dalam bahasa aslinya kata buatan itu poiema. Poiema itu dari pum. Pum itu apa? Itu bahasa yang sangat indah. Dan ketika bahasa itu diungkapkan, disertai musik dan sebagainya, itu sangat menarik. Pernah melihat orang puisi, membacakan puisi, pantun? Ya, itu tata bahasanya indah, ditata sedemikian rupa, akhirnya selalu i atau apa, tapi tidak seperti bahasa-bahasa biasa. Sangat indah. Lalu ketika dibacakan diiringi musik dan sebagainya, wow. Nah, kata dijadikan buatan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, itu seperti itu. Ada himnenya. Ada hal-hal yang sangat mulia. Dan ketika Hawa sudah jadi, lalu diserahkan kepada Adam. Saya pernah menyampaikan ini dalam renungan pranikah dan juga dalam bimbingan pranikah, bahwa ketika Hawa diberikan kepada Adam, itu Tuhan tidak ngomong ini loh Adam, ujungmu, enggak. Bahasa Alkitab, perhatikan, Tuhan mempersembahkan Hawa kepada Adam. Kenapa? Karena itu ciptaan yang luar biasa. Jadi diberikannya tidak sembarangan. Sekalipun Tuhan yang menciptakan. Bayangkan saudara, kalau saudara dari Adam, Tuhan yang menciptakan kita, terus bahwa istri kita atau suami kita mempersembahkan. Kira-kira gimana? Oh Tuhan, aku kok tidak layak, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, ketika Hawa sudah ada di tangan Adam, maka Adam menikmati. Ini daging dari dagingku, ini tulang dari tulangku. Ya. Jadi dia betul-betul menikmati ciptaan Tuhan yang indah itu. Mengagumi. Saudara, mungkin kalau sekarang ayu nih. Sopo sing iso nandingi bojoku ayu nih. Iya. Hidungnya koyok bawang. Apa ya? Koyok bawang. Jadi itu saudara dan saya dijadikan Allah dengan sangat mulia. Dan punya tujuan yang sangat wow. Diciptakan dalam Kristus Yesus, dibentuk, kalau saya boleh pakai istilah kasar, dicor di dalam Yesus Kristus.
Pernah lihat hiasan dinding dari gip? Itu ada maskernya, saudara. Lalu gip tepungnya yang masih basah dimasukkan di situ, ditunggu sampai kering, lalu dilupa. Plek, persis, bikin 1000 persis semua. Kita diciptakan melalui Yesus, dicetak, dibentuk di dalam Yesus. Berarti tangan Bapa membentuk kita, menjadikan kita, lalu Yesus membentuk kita. Sehingga jelas di situ dikatakan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan lain. Jadi Tuhan selalu punya tujuan menjadikan kita seorang anaknya yang sangat berharga, ditentukan melakukan pekerjaan yang baik, bukan asal kerja. Baik di sini dalam arti agathos, jadi sangat baik. Jadi sehingga tema kita dengan kata pertama menjadi, saya berdoa agar saya dan saudara bisa memahami, berarti kita diarahkan untuk makin mengerti bahwa kita ini anak-anaknya yang diciptakan Tuhan untuk menjadi sesuatu, seseorang atau jemaatnya yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang betul-betul memuliakan Tuhan. Orang ngisi-ngisi. Jelas ya? Terus Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Itu intinya Tuhan ingin agar jemaat itu menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa satu. Dan jemaat ada di dalam Yesus. Dulu saya pernah memberi ilustrasi di sini, sudah sangat lama, mengenai di dalam itu. Ini kita, lalu Yesus ada di dalam kita. Lalu Yesus ada di dalam Bapa. Berarti gimana saudara? Kita ada di dalam Yesus, masuk. Kita di dalam Kristus, sama seperti aku di dalam Engkau ya Bapa. Berarti kita ada di sentralnya. Yesus ada di dalam Bapa, kita ada di dalam Yesus. Berarti rangkap dua. Luar biasa. Nah, di situ pakai kata menjadi satu. Saya lebih senang pakai kata jemaat, eklesia. Itu oleh LAI diterjemahkan sebagai gereja di terjemahan yang baru. Di terjemahan yang lama masih jemaat. Saya lebih senang jemaat, karena kalau gereja itu seringkali konotasinya gedungnya, seringkali organisasinya. Kamu ke gereja mana? GIA. Kamu ke gereja mana? GSD. Apalagi keluarga Allah. Tapi kalau jemaat itu orang. Kita adalah jemaat. Nah, menjadi satu berarti Tuhan menciptakan kita untuk menjadi apa, tetapi menjadi apanya itu dalam kesatuan. Sehingga gambarannya gereja atau jemaat itu seperti tubuh. Ada tangan, ada kaki, berbeda. Ya, jadi tangan, jadi kaki, jadi jantung, semua berfungsi dengan baik, menjaga kesatuan hidup. Kalau salah satu tidak berfungsi, kita sudah menjadi cacat.
Nah, ketika kita semua sudah berfungsi, melakukan pekerjaan baik, melakukan seperti yang Tuhan inginkan, itu semua tetap di dalam satu kesatuan, tidak saling menjatuhkan. Dalam bahasa aslinya, sempurna menjadi satu itu bukan proses untuk menjadi satu, tetapi sudah satu. Sehingga kalimat ini harusnya diterjemahkan, mereka semua sempurna menjadi tetap satu, tidak terpecah. Jelas? Sekarang terakhir. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah, perhatikan, menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Barangkali kalau saya menjelaskan tentang gambar dan rupa ketika Adam diciptakan, itu segambar dan serupa dengan Allah. Itu kan Adam. Kita enggak, tapi kita ada di sini sudah. Sehingga kita menjadi serupa dengan gambar dalam kemuliaan yang sangat besar. Jadi saudara diciptakan menjadi serupa dengan Allah. Itu yang paling tinggi. Siapa kita? Oleh karena itu, saudara, hari ini kita baru melihat kata menjadi, dan saya tidak terlalu banyak memasukkan pemahaman dari ayat-ayat lain, tapi belum saudara sudah bingung. Kemarin kami lewat 10 menit dari 1 jam setengah, dan saya sudah ngomong sama istri, pokoknya aku siap slide paling banyak 5 awalnya. Tetapi ternyata ini tidak bisa 5, saudara. Berapa ini? 7. Tapi saya berdoa agar kata pertama menjadi itu sudah membuka kita untuk masuk lebih jauh. Jemaat Kristus yang hidup, menjadinya kita sudah paham. Oh, jadi kita diciptakan oleh Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi jemaatnya dari Kristus dan seterusnya. Jadi itu adalah rencana Tuhan yang kekal untuk kita. Dan sekali kita bisa tangkap, dan nanti dalam kehidupan kita menjadi misi, saya ada menjadi jemaat Kristus yang hidup, sehat, dan benar. Maka kita semua betul-betul akan menjadi seperti yang dia. Dan saudara tidak bisa bingung, ya, karena Tuhan akan memberi kemampuan. Dalam pengalaman saya, seringkali Tuhan memanggil saya untuk menjadi atau berfungsi dalam tugas tertentu. Seringkali tugas baru itu belum sepenuhnya saya paham. Saudara, banyak tugas yang melampaui pikiran saya. Dan tugas-tugas ini tugas yang besar, berarti.
Ketika pertama kali bingung, saya itu tenger gitu ya. Ketika pertama kali di luar dugaan saya baru masuk di IA, lalu 3 tahun setelah masuk itu boleh mengikuti sidang sinode. Saya sama sekali tidak menduga kalau akhirnya terpilih menjadi salah satu ketua sinode. Waktu itu saya tambah. Nah, ada seorang hamba Tuhan jauh lebih muda dari saya, tetapi dia orangnya pintar dan pernah jadi ketua sinode, pernah jadi sekretaris umum sinode, dan kebetulan ayahnya namanya Podo, persis Podo, Tan Tok Chuan. Papai dia namanya juga Tan Tok Chuan. Saudara tahu dia deketin saya karena saya bingung, apa bisa? Jadi Tuhan memanggil untuk menjadi satu gaya yang paten dari Tuhan. Dia mau menjadikan kita sesuatu yang luar biasa. Ketika saya dengar saudara tahu, namanya Eni, Kok Eni. Aku tetap manggil dia Kok, walaupun lebih tua. Dia Kok saya. Ya, jangan takut. Kamu itu papaku, aku di anakmu. Tak dukung. Saudara, kalau orang yang dekat dengan kita bisa memahami dan berusaha mendukung kita, apalagi Tuhan yang punya rencana khusus untuk saudara, agar saudara bisa menjadi anaknya yang hebat, menjadi anaknya yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti membantu. Karena itu Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan turut bekerja sama dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu jangan takut. Tuhan punya rencana besar kita masing-masing. Dan mari kita temukan di gereja. Dan saudara jangan membatasi kecil. Kemarin saya sudah menyampaikan ya, gereja gede aja melihat ciri khas gereja kecil itu yang paling alkitabiah, itu yang paling teologis, itu yang paling bisa berfungsi. Banyak gereja besar yang mengatakan biarlah kita tetap menjadi kecil. Kalau tidak salah dulu saya pernah menyampaikan rumusan ya, kalau anggota kita 20 itu hanya berapa? Jumlah anggota pangkat 2 dikurangi jumlah anggotanya dibagi 2. Masih ingat? Oleh karena itu mari kita siap dijadikan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Menjadi apa? Menurut rencana. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami semakin kagum kepada Engkau yang sangat peduli terhadap kami. Engkau bukan saja merawat jiwa kami, perawatan fisik kami, tetapi Engkau juga peduli dan merawat, memulihkan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-Mu yang sempurna tanpa cacat. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan kami bejana kemuliaan
Jadikan kami hamba setia. Jadikan kami biji mata. Jadikan kami orang-orang yang dapat menyenangkan hatimu. Dan jadikan kami jemaat-mu ya Tuhan, yang hidup, yang sehat, dan yang benar. Sehingga kami dapat menjadi jemaat yang hidup benar di hadapan-Mu, menjadi kesaksian, menjadi bukti bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, dan bagi semua makhluk yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati PRP 1 ini dengan sempurna, sehingga ini merupakan gerbang masuk untuk sepanjang 1 tahun ini. Kami bukan saja menemukan dan diberkati dengan tema 1 tahun, tetapi kami akan menemukan bersama-sama misi. Untuk apa kami diciptakan? Untuk apa kami ada di tempat ini? Dan kami dapat menemukan pekerjaan baik yang Engkau sudah siapkan, rencanakan dalam hidup kami sebelum itu terjadi. Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau kami sering melalaikan hal-hal yang utama. Memberi nilai yang kurang terhadap yang harusnya dinilai tinggi. Dan mulai hari ini buka pikiran kami, buka penilaian-penilaian kami, sehingga kami dapat berpikir sebagaimana pikiran-Mu di dalam Alkitab. Kami dapat menilai hal-hal yang bersifat kekal lebih dari hal-hal yang bersifat sementara. Dan kami dapat mengambil waktu, bahkan merebut waktu kami untuk dapat semakin berkenan di hati. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami tidak berbeda secara usia dalam konteks mengenal Engkau, dalam hubungannya dengan mengenal Engkau. Berapapun usia kami dapat mengenal Engkau dalam ukuran yang baik, sesuai dengan apa yang kami pahami, bukan sesuai dengan umur kami. Terima kasih Tuhan, beri pertumbuhan yang terus-menerus dan merata, sehingga kami bisa saling membangun, saling memperlengkapi, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga kami tetap menjadi satu di hadapan-Mu, satu tubuh untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan Dia rindu menjadikan engkau satu ciptaan baru yang luar biasa, yang bertumbuh terus di dalam kasih karunia untuk selama-lamanya. Pulanglah sebagai saksi hidup di tengah-tengah keluarga. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.